Salam, salam sehat bagi kita semua. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Sebelum kita membacakan firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk melakukan dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari saya akan bacakan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa Petrus mengatakan kepada jemaat pada saat itu agar mereka jangan khawatir, Apa kira-kira yang mereka alami pada saat itu sehingga Petrus mengatakan atau Petrus menasihati mereka agar mereka jangan khawatir, Memang dalam konteks ini kita lihat banyak orang percaya mengalami penderitaan. Itu adalah karena iman percaya mereka kepada Kristus. Banyak kehilangan kehidupan pada saat itu, itu karena iman percaya mereka kepada Kristus. Sehingga banyak juga pada saat itu takut untuk percaya kepada Kristus. Karena apa? Karena yaitu takut kehilangan nyawa pada saat itu. Maka Petrus menasihatkan, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, serahkan aja kepada Tuhan. Tuhan yang memelihara kamu. Maka saudara yang terkasih, mari, banyak hal yang membuat kita khawatir pada saat ini. Itu adalah karena kelemahan kita sebagai manusia, dan itu juga adalah karena kelemahan kita memahami cara Tuhan di dalam segala kehidupan, dalam segala hal yang kita alami dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kunci supaya tidak khawatir adalah percaya kepada Tuhan, memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Karena apa? Di dalam Tuhan kita diteguhkan, dalam Tuhan kita dikuatkan. Seperti apa yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 10 dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekitar lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari berlindunglah dalam kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhanlah yang kekal selama-lamanya untuk menyertai orang percaya. Karena apa? Karena kuasa Tuhan tidak ada periodenya. Kuasa Tuhan tidak ada akhirnya. Dan kuasa Tuhan akan senantiasa mengokohkan kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, dan bahkan menyempurnakan kita dalam apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan, mendefinisikan kata khawatir itu adalah sebagai suatu kata sifat yang artinya takut, ataupun gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum kita ketahui. Mari saudara yang terkasih, memang yang kita takuti pada saat ini adalah COVID-19, yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Dan itu yang membuat kita sering khawatir. Bagaimanalah nanti, ketika COVID ini terus berjalan, bagaimanalah ekonomi kami, bagaimana anak-anak dalam mengikuti sekolah, bagaimana anak-anak untuk meraih masa depan, sedangkan pembelajaran hanya melalui Zoom. Maka saudara yang terkasih, mari saudara yang terkasih, yakinilah penyertaan Tuhan, yakinilah rencana Tuhan. Dalam setiap hal Tuhan boleh pakai untuk membentuk kita, Tuhan mengajari kita dan membentuk kita, melalui banyak hal, Terlalu banyak hal setiap perjalanan yang kita hadapi dalam hidup ini.
Tapi dalam setiap hal Ia mampu memakai setiap peristiwa itu membawa kita semakin mengenal Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari segala hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini bisa membuat kita lebih mengenal siapa kita, ya, dan mengenal siapa Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari dalam kehidupan kita janganlah pernah meninggalkan Tuhan. Karena apa? Tuhan memelihara kita. Dan ini topik kita mengatakan Tuhan memelihara kamu. Tuhan memelihara kita. Ya, walaupun pemerintah sudah memperlakukan PPKM, ya, pemerintah sudah memperlakukan PPKM, ya, sering membuat orang gelisah, ya, karena mungkin ya persediaan yang kurang, ya, mungkin melalui PPKM ini juga, ya, banyak juga yang mungkin dirumahkan karena ya mengurangi jumlah di dalam pekerjaan. Tapi yakinlah, ya, saya katakan PPKM itu adalah, percayalah, pasti Kristus menolong. Ya, mari saudara yang terkasih, jangan takut kepada PPKM. P yang pertama itu adalah percayalah. Ya, percayalah. Ini yang harus kita lakukan dalam hidup kita untuk menghadapi ya kekhawatiran itu. Sehingga ketika kita percaya kepada Tuhan, kecemasan itu, kegelisahan itu, kekhawatiran itu akan hilang dari kehidupan kita. P yang kedua yaitu ya pasti, ya pasti, ya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan itu ya dan amin. Ya, pasti Tuhan akan memelihara kita. Pasti Tuhan akan menyertai kita. Pasti Tuhan akan menyelesaikan semua tepat pada waktunya. Yang K, ya, Kristus, ya, Kristus, dan M, menolong. Ya, dalam Kristuslah kita bisa mampu menghadapi segala tantangan yang kita hadapi. Dalam Kristuslah kita akan memiliki kekuatan. Ya, dalam iman kepada Kristuslah kita akan terus merasakan sukacita dalam kehidupan kita. Karena apa? Ya, walaupun ada penderitaan yang kita alami, itu hanyalah teladan seperti yang dilakukan oleh Kristus. Kita lihat ya di dalam 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita ya penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Maka saudara yang terkasih, mari ya dalam Kristus kita dikuatkan. Dan M ya menolong kita. Hanya Kristuslah yang mampu menolong kita. Kenapa? Karena Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya, Kristus yang mampu menolong kita. Ya, karena apa? Ya, karena dalam Kristus kita memiliki kekuatan. Kenapa? Karena di dalam Kristus siapapun tidak bisa melawan kita. Dalam Kristus, ya, pertolongan Kristus itulah yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini. Karena apa? Banyak musuh kita. Ya. Kalau kita lihat ya dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Maka saudara, jangan pernah memisahkan diri daripada Kristus. Jangan pernah memisahkan diri dari pertolongan Kristus. Karena pertolongan Kristuslah yang akan menjamin kita sehingga kita tidak diterkam oleh tipu daya daripada iblis. Maka saudara yang terkasih, walaupun saudara pada saat ini terpapar karena COVID-19, yakinlah pertolongan Tuhanlah yang memampukan saudara untuk melewati proses ya penyembuhan karena COVID-19 pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yakinilah
Tuhan memelihara kita. Kalau Tuhan yang memelihara kita, tidak ada yang bisa mengambil kita dari kuasa penyertaan Tuhan. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berhentilah untuk gelisah, berhentilah untuk khawatir, tapi mari ambil sikap pada saat ini. Serahkan seluruhnya ya kepada Tuhan. Dikatakan sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu pada saat ini, mari serahkan kepada Tuhan. Tuhan memelihara kita, Tuhan menguatkan kita, Tuhan memperlengkapi kita, Tuhan meneguhkan kita. Karena itu saudaraku, mari bangkitlah, semangatlah menjalani kehidupan ini. Walaupun banyak hal-hal yang membuat kita tidak mampu memahami dan tidak mampu memikirkan kapan itu bisa selesai, tapi yakinilah dalam Tuhan kita dimampukan menjalani apapun yang kita alami. Maka saudara yang terkasih, mari melalui firman Tuhan ini percayalah, pasti Kristus menolong kita. Amin. Salam.